Halo semuanya, ketemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas yaitu paragraf induktif dan deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya ada di paling akhir. Jadinya biasanya yang pertama kalimat yang di paragraf tersebut adalah mengenai hal yang khusus, dan berikutnya yang ketiga yang khusus, dan diakhiri dengan kalimat yang umum. Nah, yang umum ini kita bisa sebut sebagai kalimat utama atau disebut juga paragraf induktif. Secara logika seperti ini, misalkan dalam suatu paragraf kalimat pertamanya adalah mengenai bawang merah, kalimat kedua mengenai bawang putih, kalimat ketiga mengenai bunga tulip, dan yang terakhir mengenai tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, yang terakhir ini merupakan hal yang umum dan disebut juga kalimat utama. Makanya kalimat utama yang ada di akhir disebut dengan paragraf induktif. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu biasanya kalimat pertamanya itu menjadi utama, yaitu bersifat umum. Nah, dijelaskan lagi yang sifatnya khusus. Contoh logikanya, misalkan yang umum itu adalah karakter utama dalam anime One Piece, ya. Nah, berarti di kalimat kedua akan menjelaskan misalkan Luffy-nya, karakternya, atau Zoro, atau Nami, dan sebagainya. Jadi, kalimat utamanya ada di awal atau deduktif. Nah, dapat kita simpulkan secara mudahnya ya bahwa ciri-ciri kalimat utama yang ada di belakang ya atau induktif ini ciri-cirinya biasanya di kalimat yang paling bawah itu ada kata-kata simpulan. Misalkan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi akibatnya. Nah, ini dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif yang kalimat utamanya di belakang. Nah, sekarang kita coba latihan ya di sini. Langsung saja ada kalimat seperti ini, kita fokus yang atas, yang bawah. Nah, untuk SD biasanya hanya di awal dan di akhir ya. Untuk campurannya biasanya tidak ditanyakan. Untuk itu kita belajar yang lebih simpel saja, membedakan kalimat utama yang di awal atau di akhir. Kita lihat yang di akhir ini ada kata oleh sebab itu. Nah, ini merupakan sebuah kesimpulan. Nah, jadi dipastikan kalimat utamanya ada di paling bawah atau paling belakang atau akhir yang disebut dengan kalimat induktif. Oke, berikutnya yang kedua, ciri-ciri kalimat utamanya di awal atau deduktif. Nah, berarti ini secara simpelnya berarti tidak ada simpulannya di kalimat paling bawah. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini rumah temanku suku tampak mewah mengagumkan. Nah, ini rumahnya ya. Nah, dari yang umum ini diceritakan dindingnya seperti apa, lantainya seperti apa, pintu-pintunya seperti apa, meja kursinya seperti apa. Jadi yang jadi umumnya, jadi utamanya adalah di rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Ini adalah kalimat deduktif paragrafnya, paragraf deduktif. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, kita lihat di sini, ini induktif atau deduktif di awal atau di akhir. Kita lihat. Nah, di paling bawah di sini ada kata jadi. Nah, jadi ini adalah sebuah simpulan. Maka kita dapat pastikan ini adalah paragraf induktif yang ada di akhir. Oke, soal berikutnya. Kita lihat di sini. Di sini langsung kita lihat paling bawah ada kata akibatnya. Nah, akibatnya ini merupakan simpulan. Jadi dapat dipastikan ini adalah paragraf induktif atau di akhir. Soal berikutnya. Nah, di akhir ini tidak ada kata simpulan, tidak ada oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dengan demikian,
Dan juga yang lebih umum adalah kalimat yang ini, harimau Sumatera kini semakin langka. Ini adalah kalimat utamanya, atau bisa kita sebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat berikutnya yang bawah ini adalah kalimat penjelas. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat di paling bawah ini nggak ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jika, akibatnya. Di sini ada kata jika ya. Ini merupakan sebuah penjelasan dari kalimat yang paling atas. Nah, kalimat utamanya ada di sini. Bunglon merupakan salah satu hewan yang unik. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan di kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Ia mampu beradaptasi lingkungannya dengan cara mimikri. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai warna benda sekitarnya, dan seterusnya. Ini adalah kalimat penjelas, jadi termasuk paragraf deduktif karena di awal. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat ini, menurut kalian ini paragraf apa, deduktif atau induktif? Kita lihat aja ya, langsung di bawahnya. Di sini tidak ada oleh karena itu, oleh sebab itu, dan di atas itu merupakan kalimat yang umum atau bisa disebut kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Jadi termasuk paragraf deduktif atau di awal. Sedangkan yang lainnya adalah paragraf atau kalimat penjelas. Ini penjelas, ini penjelas, ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kalimat utamanya yang di atas tadi adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, dari hal itu kita bisa dapat membuat sebuah ide pokok. Jadi ide pokok itu misalkan sudah jadi karangannya atau paragrafnya, ide pokok itu merupakan bagian dari kalimat utama. Kalimat utama itu harus ditulis dari ujung sampai ujung yang di utamanya. Sedangkan ide pokok itu hanya pengurangan kata-kata dari kalimat utama. Contohnya, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kita dapat dengan cara misalkan di sini adalah kurangi kata, yang kita hilangkan di sini buahnya. Kenapa? Karena kedondong udah termasuk buah. Kemudian ya buahnya saja cukup. Ini jadi ide pokok, yaitu kedondong memiliki berbagai manfaat. Berikutnya, dan juga dapat dibalik kalimatnya. Misalkan seperti ini. Kalau utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat, kita bisa dapat tukar manfaat buah kedondong. Nah, itu adalah ide pokoknya. Jadi kita bisa bedakan kalimat utama itu kalau dalam sebuah paragraf, yaitu kita tulis dari awal sampai akhir, sampai titik. Itu kalimat utama, mau di atas atau di bawah. Sedangkan ide pokok adalah pengurangan kata-kata dari kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Ya, kita lanjutkan. Kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah ini salah tulis, yaitu ini adalah kalut atau kalimat utama. Nah, ini dapat kita cari sinonim. Sinonim dari manfaat itu adalah khasiat. Bisa kita buat seperti itu. Jadi di pokoknya kedondong memiliki berbagai khasiat. Hanya mencari sinonim dari kata manfaat. Berikutnya, manfaat buah kedondong kita cari sinonimnya. Khasiat buah kedondong hanya dicari sinonimnya saja. Ya.